Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Apa yang akan kita pelajari pada teks anekdot kali ini? Yang pertama ada pengertian, lalu ada ciri-ciri, lalu ada struktur, contoh teks, dan kaidah kebahasaan. Kita mulai dari pengertian. Pengertian teks anekdot yang pertama adalah teks anekdot adalah jenis teks yang berisi cerita singkat, menarik, mengesankan, dan lucu. Isi teks anekdot bisa berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena maupun suatu kejadian. Yang kedua, sementara dalam teks kajian struktur dan kebahasaan tahun 2018 karya Taufikur Rahman, teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritik. Lalu kita masuk ke ciri-ciri. Yang pertama, bersifat humor atau lelucon. Artinya teks berisikan kisah lucu, bukan bualan. Lalu bersifat menggelitik. Artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Lalu bersifat menyindir, bisa jadi mengenai orang penting, memiliki tujuan tertentu. Dan yang terakhir, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai sebuah dongeng. Lalu ada struktur teks anekdot. Yang pertama ada judul, berbentuk singkat dan langsung merujuk kepada objek yang akan dikisahkan. Lalu ada abstrak, bagian pembukaan yang gunanya memberikan gambaran tentang isi teks kepada pembaca. Lalu ada orientasi, yaitu bagian awal dari kejadian atau menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa utama. Lalu ada krisis, bagian di mana mulai muncul masalah unik atau bisa dibilang tidak biasa pada seorang tokoh. Lalu ada reaksi, bagian ini menggambarkan bagaimana tokoh untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu yang terakhir ada koda, yaitu bagian akhir dari cerita dan dapat juga berupa suatu kesimpulan. Lalu ada kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kata-kata lampau, lalu menggunakan kata keterangan atau adverb bentuk lampau, lalu menggunakan gaya bahasa metafora atau kiasan, menggunakan kata penghubung dan tanda baca yang sesuai kaidah, bersifat naratif atau diceritakan secara runtut, menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk, terkadang dilengkapi dengan pertanyaan retorik, umumnya menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari, dan terakhir dapat memadukan antara fakta dan kejadian atau sekedar menceritakan kejadian unik. Oke, kita masuk ke contoh teks anekdot dengan judul Pergi ke Dokter Gigi. Seorang anak bernama Ade mengalami sakit gigi yang luar biasa dan menangis dengan kencang. Lalu ibunya menyarankan untuk pergi ke dokter gigi. Namun, Ade ingin antar ke dokter gigi karena ia takut bertemu dokter sendirian. Lalu pada keesokan harinya di pagi hari, ia bersama ibunya pergi ke dokter gigi untuk menyembuhkan gigi Ade yang sakit. Sesampainya mereka di dokter gigi, mereka disambut dengan antrian yang panjang. Kenapa antrian dokter gigi panjang sekali? Karena orang-orang sekarang banyak yang ingin sakit gigi daripada sakit hati. Kok gitu ya, Bu? Kalau sakit gigi benar-benar sakit sampai gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa mereka begitu ya? Itu juga orang paham sekarang.
Setelah mengantri cukup lama, akhirnya Ade bisa memasuki ruangan dokter. Adanya kenapa nih, Bu? Anak saya sakit giginya, Dok. Oh, kalau begitu, ayo adiknya duduk di kursi. Dijamin kursinya nyaman. Adiknya juga bisa tidur di situ dengan nyenyak. Ah, baik dok. Aduh, kenapa gigi kamu banyak yang berlubang kayak jalan dekat rumah dokter? Mungkin gara-gara saya suka makan yang keras dan jarang gosok gigi. Cara terbaik yang bisa digunakan apa ya, Dok? Bisa aja sih ditambal, tapi paling bagus ya diganti giginya. Kalau ditambal saja nanti bisa bolong lagi. Depan rumah saya juga gitu, sudah ditambal tetap aja masih berlubang. Pakai gigi apa, Dok, digantinya? Masa gigi ayam? Ya enggak lah, Bu, masa pakai gigi ayam? Pakainya itu gigi palsu. Memang agak mahal, tapi cukup worth it atau sepadan lah dengan hasil yang diberikan. Gimana, Dek? Mau pakai gigi palsu? Iya bu, gak apa-apa daripada berlubang lagi. Pasang sekarang, Dok. Oke, baik, Bu. Lalu gigi Ade yang bolong pun diganti oleh gigi palsu, dan akhirnya gigi Ade tidak berlubang lagi dan Ade tidak menangis karena sakit gigi, tapi sakit hati. Mungkin sampai di sini saja penyampaian materi teks anekdot dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Tot zins.